Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Nah, di sini kita tinggal beberapa hari lagi ya, atau tinggal 1 atau 2 hari lagi menuju hari B-Day yang kedua, 28 Juni 2023. Kemudian di sini kalau rekan-rekan melihat ya, dalam saluran media-media Twitter ataupun Facebook dan lain-lain, terkhusus mengenai komunitas Pi Network itu ramai sekali bertebaran tentang berita open mainnet B-Day di hari B-Day dan juga tentang open mainnet pada bulan Desember 2023. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat rekan-rekan, ini hanya sebagai bentuk informasi demi informasi saja, dan kita juga harus perlu untuk mengulasnya. Di antaranya informasi yang diberikan oleh Tupai di sini ya, ini masih baru sekali beberapa jam yang lalu. Jika ini memang benar, selamat kepada seluruh pionir di dunia. Nah, karena di sini dikonfirmasi daripada hokenews.com ya, berkaitan dengan Forbes. Nah, yang mengkonfirmasi Pi Network Open Mainnet will be take place on Juni 2023 ya, 28 Juni 2023. Kemudian di sini kalau rekan-rekan melihat dalam saluran daripada hokenews.com pada akhir-akhir ini memang sangat ramai sekali dan gencar sekali dalam memberitakan berkaitan dengan open mainnet. Nah, kemudian di sini admin membuka daripada saluran hokenews.com ya rekan-rekan. Nah, di sini itu banyak sekali informasi yang berkaitan dengan pergerakan perkembangan informasi Pi Network. Yaitu di sini yang terbaru adalah tentang pemecahan The of Pi Network. Nah, di sini daripada Vietnam merangkul inovasi kolaborasi teknologi, yang mana di sini juga ada semacam konferensi ya, beberapa waktu yang lalu sudah pernah admin bahas. Kemudian di sini cukup mantap karena diikuti lebih dari 1.500 orang yang berpartisipasi, dan juga ada semacam event barter dengan 20.000 lebih produk-produk ya di negara Vietnam. Nah, kemudian di sini juga ada informasi yang cukup mantap. Pi Network meluncurkan EcoDApp di mainnet dan memperkenalkan open mainnet setelah 28 Juni ya 2023. Kemudian di sini juga ada lagi. Nah, di sini B-Day fenomena Twitter membangkitkan antusiasme bagi jaringan Pi. Jadi kalau rekan-rekan lihat dalam informasi di Twitter ya, berkaitan dengan komunitas Pi Network itu saat ini sedang ramai sekali, terutama menjelang hari B-Day yang kedua. Kemudian di sini juga disebutkan jaringan Pi juga membangun ekosistem yang adil dengan distribusi yang inovatif. Kemudian juga ada informasi yang datang dari Indonesia ya, jadi Indonesia itu juga disorot oleh media internasional berkaitan dengan komunitas Pi Network itu sendiri. Nah, di sini juga disebutkan daripada 70.000 orang warga Indonesia turun ke jalan ya dalam mendukung revolusi jaringan Pi menuju perubahan global. Ini pada 23 Juni kemarin ya, informasi diberitakan oleh hokenews.com. Artinya di sini daripada hokenews.com memang merangkumkan berbagai macam kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang terjadi di kalangan komunitas Pi Network dari berbagai mancanegara ya. Jadi kita bisa melihat perkembangan Pi Network itu dari berbagai mancanegara melalui daripada website hokenews.com ya. Nah, kita tinggal perlu untuk mengulasnya saja. Kemudian di sini yang cukup menarik ya menurut admin pribadi adalah informasi tentang Pi Network meluncurkan EcoDApp di mainnet dan memperkenalkan open mainnet setelah Juni ya. Kita coba untuk cek. Nah, di sini kalau kita melihat ya, Pi Network meluncurkan EcoDApp di mainnet dan memperkenalkan open mainnet setelah Juni 2023 ya, setelah 28 Juni. Kemudian kita langsung saja ke informasi berikutnya. Pi Network adalah kripto yang telah menarik perhatian jutaan orang ya, bukan hanya ribuan orang saja, melainkan jutaan pengguna karena penggunanya sudah lebih dari 50 juta. Kemudian di sini setiap tanggal daripada 28 Juni atau setiap tanggal daripada 14 Maret ya, itu adalah hari Pi, dan itu memang sangat ramai sekali berkaitan dengan komunitas Pi Network, yang mana kadang-kadang akan meluncurkan ke fase berikutnya atau ke fase open mainnet. Kemudian di sini juga disebutkan pada hari itu mereka secara resmi meluncurkan EcoDApp mereka di jaringan utama atau di mainnet, dan juga mengumumkan inisiatif baru bernama open mainnet. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat informasi inti-intinya saja. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ya, daripada EcoDApp adalah artinya itu APP Decentral Economy atau semacam aplikasi yang terdesentral ya. Kemudian merupakan langkah besar dalam jaringan Pi. Dengan meluncurkan EcoDApp, Pi Network memperkenalkan ekosistem aplikasi berbasis blockchain. tempat pengembang dapat membangun dan juga meluncurkan aplikasi yang berinteraksi dengan mata uang cryptocurrency Pi Network itu sendiri.
Kemudian ini juga membuka pintu bagi para developer atau pengembang untuk membuat solusi inovatif dan juga memperluas kasus penggunaan jaringan Pi. Jadi di sini inti daripada dApps atau EcoDApps ya, itu adalah seperti halnya itu aplikasi terdesentral, jadi tidak terpusat. Itu seperti halnya rekan-rekan membuka daripada Bitcup, Trust Wallet, MetaMask. Nah disitu kan semacam ada browser ya di app. Nah itu adalah bersifat terdesentral. Kemudian di sini pada 28 Juni ya, setelah berbulan-bulan pengujian dan pengembangan, ini adalah core team jaringan Pi. Nah di sini disebutkan ya rekan-rekan, nah setelah pengembangan berbulan-bulan daripada core team, secara resmi meluncurkan EcoDApps di mainnet. Kemudian pengguna yang telah bergabung dengan program anggota awal jaringan Pi dapat mengakses dan juga menggunakan EcoDApps melalui aplikasi seluler mereka. Yang mana di sini untuk EcoDApps juga memungkinkan para user pioner ya untuk bisa menjelajahi aplikasi terdesentral yang dibangun di atas infrastruktur blockchain jaringan Pi. Jadi kalau menurut informasi di sini adalah informasinya dari core team ya. Kemudian nanti kita coba untuk melihat kebenarannya, apakah benar core team sudah meluncurkan daripada EcoDApps ke dalam versi yang mainnet. Karena kalau kita lihat di sini untuk beberapa aplikasi ekologi sudah akan resmi rilis versi mainnet ya. Seperti daripada Piwok Forceful, kemudian yang beberapa waktu yang lalu juga disusul oleh Pidao Mall. Kemudian di sini salah satu contoh daripada EcoDApps yang telah diluncurkan adalah Pi Wallet ya, yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengirim dan menerima Pi dengan aman. Melalui Pi Wallet, pengguna dapat dengan mudah mengelola aset kripto mereka dan juga berpartisipasi dalam transaksi ekosistem di dalam jaringan Pi. Jadi kalau kita lihat di sini untuk daripada Pi Wallet rekan-rekan ya, nah itu sudah diupdate menuju ke versi mainnet. Saya rasa di sini cukup mantap sekali rekan-rekan, jadi pergerakannya itu step by step ya. Kemudian selain daripada itu, daripada EcoDApps seperti marketplace di mana pengguna juga bisa berdagang seperti produk, barang dan jasa ya dengan menggunakan mata uang koin Pi. Marketplace juga menciptakan peluang bagi para pengguna untuk bisa berpartisipasi secara peer-to-peer terdesentral, di mana transaksi dilakukan secara langsung ya antara pihak pembeli dan juga pihak penjual. Pi Network juga mengumumkan daripada inisiatif baru yang disebut Open Mainnet. Setelah peluncuran Open Mainnet, orang-orang yang sebelumnya tidak bergabung dengan jaringan Pi akan dapat terdaftar atau bisa mendaftar berpartisipasi langsung dengan proyek tersebut. Tujuan utama dari Open Mainnet adalah mengundang lebih banyak orang ke dalam ekosistem Pi Network ya, dan memperluas komunitas yang berkembang. Nah ini memang sangat mantap sekali ya. Kemudian namun ya rekan-rekan, namun di sini dengan peluncuran Open Mainnet, Pi Network juga mengumumkan bahwa mereka menghapus akun yang belum menyelesaikan proses KYC dalam waktu 6 bulan setelah peluncuran Open Mainnet. Ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga keamanan integritas ekosistem jaringan Pi. Jadi di sini kalau kita lihat informasi dari Hokai News lebih mengerikan ya, karena di sini setelah dibuka Open Mainnet, bagi rekan-rekan yang tidak lolos KYC atau belum lulus KYC, setelah 6 bulan akunnya akan dibekukan ya. Kemudian kita harus mengulas informasi semacam ini ya, apakah ini benar dari core team atau bukan. Nah ini sekali lagi kita harus membedahnya. Kemudian di sini juga disebutkan Nicholas Kokali, salah satu pendiri daripada Pi Network, menyatakan langkah-langkah menandai kemajuan signifikan. Kemudian dia menyatakan, kami sangat senang dengan langkah-langkah ini karena menunjukkan komitmen membawa jaringan Pi ke tingkat berikutnya. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh komunitas yang terus mendukung proyek ini. Kemudian melalui saluran peluncuran daripada EcoDApps, Mainnet dan inisiatif Open Mainnet, nah di sini Pi Network membuktikan bahwa mereka juga menjadi pemain yang relevan dalam ekosistem kripto global. Sekali lagi di sini cukup mantap. Kemudian terkait dengan informasi tersebut dari rekan-rekan daripada Pi Network yang katanya dari pihak core team, nah disitu meluncurkan EcoDApps di Mainnet dan juga memperkenalkan Open Mainnet setelah tanggal 28 Juni. Nah itu disampaikan oleh salah satu media Twitter atas nama Tupai, ini dari Vietnam. Nah di sini setelah 28 Juni 2023 EcoDApps secara resmi di Mainnet, dan mereka yang tidak melakukan KYC dalam 6 bulan akan dihapus dan Open Mainnet akan dibuka. Nah jadi di sini itu informasinya cukup ngeri-ngeri ya. Jadi di sini kalau kita lihat itu bagi rekan-rekan yang tidak melakukan KYC selama 6 bulan, ini mungkin akunnya akan dihapus ya. Kalau kita lihat di sini kita harus menelusuri informasi yang lebih jelas ya rekan-rekan. Kemudian kalau kita lihat informasi demi informasi semacam ini ya, kita itu
Ya gini harus dibedah ya rekan-rekan agar tak salah paham, karena informasi di sini sudah terlanjur menyebar di dalam media-media sosial. Nah kemudian di sini kalau kita lihat seperti berikut ya, semua yang berusia di bawah 18 tahun belum dapat melakukan KYC karena belum tersedia. Kemudian berita setengah matang ini akan mengecewakan mereka. Nah kemudian di sini berkaitan dengan yang diberitakan oleh Tupai ya rekan-rekan. Nah di sini Tupai itu memberitakan informasi tersebut 2 hari yang lalu ya. Jadi setelah 28 Juni Ekodep secara resmi ada di mainnet, dan mereka yang tidak melakukan KYC dalam 6 bulan akan dihapus dan open mainnet akan dibuka. Jadi di sini kalau kita lihat itu memang open mainnet itu digadang-gadang pada bulan Desember 2023 ya. Jadi mungkin dalam waktu 6 bulan tersebut apakah akan terjadi KYC massal ya. Nah karena di sini itu kalau kita lihat ya, ini selama 6 bulan kalau tidak KYC akunnya akan dihapus. Tapi di sini sekali lagi informasi di sini bukan resmi dari pihak Korting ya, ini hanyalah informasi dari komunitas dari Bang Tupi saja. Nah mungkin kurang lebih seperti itu, dan rekan-rekan tidak perlu khawatir karena untuk masalah KYC sendiri itu masih menjadi tanggung jawab pihak Korting dan belum ada solusi untuk bisa mempercepat ya secara signifikan. Nah di sini admin pribadi saja masih belum bermigrasi, dan untuk KYC itu harus menunggu waktu sekitar 1 tahun, dan untuk masuk ke dalam saldo mainnet ya itu menunggu selama berbulan-bulan dan masih belum juga lolos ya rekan-rekan. Artinya di sini masih terus mengantri. Nah mungkin untuk daripada masalah KYC, saya rasa di sini menjadi masalah yang sangat pokok dan penting sekali yang harus segera diselesaikan oleh pihak Korting Dr. Nicholas yang katanya itu ahli blockchain dan lain-lain ya. Nah ini kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana pendapat rekan-rekan ya? Nah kalau menurut saya pribadi, rekan-rekan harus selalu menganalisa daripada informasi-informasi yang bertebaran di luaran sana, dan kita harus mengambil atau menunggu informasi resmi dari pihak Korting ya. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih.